Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada video kelima yaitu pada lab Cisco Networking Academy nomor 6.2.7 dengan judul Build a Sample Web App in a Docker Container. Oke, di sini kita sudah buka untuk virtual machine dari DevNet Associate. Di sini ada dibagi menjadi 6 objektif yang harus dikerjakan. Pertama, menjalankan device virtual machine sudah, dan kita langsung saja buat simple bash script. Ya, seperti biasa background skenario-nya di sini kita akan mereview basic bash scripting teknik, karena scripting ini sangat penting untuk kita membuat sampel web app dengan Docker container ini. Kita akan menggunakan Docker ya teman-teman. Di sini kita menggunakan Docker. Jadi di sini sudah diinstal dengan Docker. Seperti biasa, langsung saja kita menuju instruksinya di part pertama, jalankan device virtual machine. Kemudian part kedua, buat simple bash script. Pengetahuan dari bash sangat penting untuk bekerja dalam continuous integration, continuous deployment. Ini CI/CD ya teman-teman, CI/CD. Itu yang digunakan adalah containers. Langsung saja ke step 1. Kita buka terminal terlebih dahulu di sini. Oke. Sini kita masuk ke sini teman-teman. Ke labs DevNet source sample. Oke. Kita selanjutnya kita buat ya. Touch user input. Sebentar. Oke. Touch user input.sh. Jadi sorry. Ya. Jadi aduh. Oke, ini teman-teman, user input.sh. sh ini adalah extension untuk file base ya teman-teman. Kita buat di sini, kita ls yang sudah ada user input. Kemudian buka nano. Kita edit user input ini menggunakan GNU nano user input. Tahap ketiga, tambah cbank. Ya, kita ini copy saja teman-teman, seperti biasa ya. Ini bin bash, kemudian kita copy ini, pastikan tidak ada yang terlewat teman-teman. Kemudian kita save. Oke, run your script. Kita jalankan dengan cara ketik seperti ini teman-teman. Dulu bash user input. Nah, ini kita memasukkan ini ya teman-teman, memasukkan nama, misalkan di sini Rahmat. Jadi bash ini simpelnya dia sekumpulan script atau command, dia dimasukkan ke dalam satu file. Oke, seperti ini ya. Your name is Rahmat. Change mode. Oke, kita buat modenya supaya dia executable. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya. Kita ketikkan ls-min l user input. Kalau kita lihat di sini, ini adalah dia hanya tidak executable. Kalau executable di sini ada X, RWX, RW itu read, W itu write. Ya. Di sini harus ditambah X supaya dia bisa executable.
kita ketikkan chmod a plus x user input, kita s lagi. Nah, tadinya ini kan putih ya teman-teman, artinya dia tidak bisa executable, sekarang sudah hijau. Oke, kita lanjut rename, kita ganti nama teman-teman, dengan cara kita hapus dulu, kita ketikkan mv adalah perintah untuk rename ya, move dengan user input, tidak usah menggunakan extension karena itu adalah sama ya. Yang penting nanti kita menjalankannya dengan perintah bash atau bisa dengan seperti ini. Oke, itu. Nah, ini kan kita bisa gunakan seperti ini. User ini sama aja dengan bash teman-teman. Perintah titik slice itu sama dengan bash. Sini kita tuliskan ini. Oke, kita hapus, kita lanjut ke part 3, create a sample web app. Kita buat sampel untuk web app. Langkah pertama, install Flash, open port on device virtual machine firewall. Kita ketikkan ini saja teman-teman, pip install Flash. Install Flash, kita tunggu prosesnya. Ini menggunakan internet ya teman-teman, jadinya cepat atau lambatnya itu bergantung pada internet. Sambil kita baca-baca, langkah kedua kita nanti akan membuka sample_app.py. Sini kita coba buka tab baru. Sini. Oh, ini ya file ini, nanti kita jalankan. Kemudian kita akan edit sedikit nanti. Oke, Flash sudah terinstall, kita clear dulu. Selanjutnya kita ke sini ya. Yang tadi open. Kita pakai nano saja. Oke, kita pakai nano saja supaya cepat ya. Nano sample_app.py. Oke, kita tinggal copy saja ini. Terus oke, kita hapus ini, kita copy sini, kemudian kita tambahkan ini. Kalian bisa baca-baca fungsi dari ini ya teman-teman. Dan sini import, ini jadi perintah untuk mengimport metode dari class library. Kemudian di sini membuat instance itu berarti memanggil fungsi gitu, atau memanggil apa ya, memanggil kelas gitu dalam ini, karena basicnya bahasa Python ini. Kemudian kita define a method to display client address. Ini kalian kalau menguasai Python pasti paham teman-teman. Oke, configure the app to run locally. Ya, simpelnya ini teman. Ini adalah untuk mengimport library. Kemudian ini untuk memanggil fungsi yang akan digunakan. Ini mendefinisikan remote display ya dari klien. Nanti klien akan mendapatkan pesan seperti ini. Ini menentukan localhost melalui port 8080 yang mana itu adalah HTTP. Save and run. Oke, kita save. Selanjutnya kita jalankan run.
Kita jalankan dengan cara Python 3 sample up.py. Ada error di bagian sini ya, indentation. Oke, ini ada indentasi yang error teman-teman. Kita lihat, oke, ini ya di sini. Ini indentasinya harus benar-benar sesuai ya teman-teman, karena ini adalah bahasa pemrograman Python. Oke, kita coba save lagi. Kita jalankan lagi Python 3 sample up.py. Oke, sudah jalan. Ini ya, sudah berhasil. Verify the server is running. Kita buka Chromium. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa mengoperasikan sebuah web server pasti paham. Ini seolah-olah tuh dia sebagai web server Apache gitu ya, Apache atau Nginx. Ketika ini dijalankan maka secara lokal ya, ini lokal, maka ketika kita panggil di browser akan menampilkan untuk tampilan yang sudah kita buat tadi, ada di sample up.py. Tunggu saja, buka Chromium-nya. Agak lama ini Chromium-nya. Atau teman-teman bisa lakukan ini. Ini ya, curl. Curl itu sama saja seperti memanggil. Sebentar. Ini kita di sini curl http / ini adalah IP lokal 0.0 dengan port 8080. Ya, you are calling from, ya, ini ada di file ini tadi yang kita buat. Nah, di sini ya. Ini berarti kan HTML. Berarti kita lihat harusnya ada file HTML-nya di sini. Sepertinya di dalam template ini ya. Ada file untuk mengedit you are calling ini. Oke, kita berhubung Chromium-nya ini masih belum bisa terbuka. Nah, agak nge-lag laptop saya. Coba buka lagi. Sembari kita lanjut, stop the server. Kita tunggu saja. Oke, kita stop saja servernya. Ini ya servernya. Kita stop. Ctrl C. Oke, ini sudah stop. Kalau ini sudah stop, nah baru terbuka Chromium-nya. Kalau ini sudah stop, kita coba curl lagi pun ini tidak akan valid ya, valid to connect. Tapi kalau ini kita jalankan, ini saya sebagai ini aja, sebagai untuk memperlihatkan bagaimana server itu bekerja. Ini saya jalankan lagi Python 3 sample underscore app.py yang jalan. Kita coba curl. Ya, you are calling, ya, jalan ya. Tuh, kita stop lagi ini. Oke, kita lanjut ke sini, part keempat. Configure the web app. Nah, kan dia punya indeks HTML dan juga CSS. Untuk tampilan, oh ya, mungkin saya akan praktekkan sedikit di sini. Kita jalankan lagi servernya, kita buka di sini. Like teman-teman.
80. Ya, you are calling from ini ya. Nah, ini kan masih polos, websitenya masih putih, teksnya juga biasa. Kita akan coba mengkonfigurasi indeks HTML dan juga CSS-nya. Sini ya. Ini stop ya. Stop. Kita refresh, pasti dia akan bisa ya. Karena sudah kita stop servernya. Kita hapus dulu. Kita masuk ke template. CD templates. Nah, di dalamnya ada indeks HTML. Oke, kita akan edit HTML-nya. Indeks HTML. Kita ini kopas semua aja. Sampai sini ya. Ini kita hapus. Hapus semua. Jangan lupa kalau HTML indentasi tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Ini enggak. Kita hapus. Kalau yang teman-teman biasa menggunakan HTML pasti paham. Link rel style sheet, dia memanggil CSS. Graph lokasinya di mana? Di sini. Directory static style CSS, berarti di sini ya. Nah, templates ini untuk file index HTML, static ini untuk file CSS. Coba kita buka ciri static. Nah, ada style CSS. Kita memanggil CSS dari sini. Itu teman-teman. Kita save. Ya, save. Selanjutnya kita ke sini. Kita kembali ke sini, kita buka static. Kita lihat stylenya. Ya, backgroundnya light blue. Kita akan mendapatkan file website itu tadi ini. Dia akan warna backgroundnya biru gitu. Tapi kita lanjut dulu. Update Python code di sample upload.py. Oke. Kita kembali ke sini. Nano sample. Di sini ada perubahan apa? Oke, di sini ada mengimport untuk template ya. Sehingga itu nanti bisa CSS-nya bisa terpanggil. Di sini default return render template. Oke. Kita copy. Sini. Oh, sorry. Render template. Kalau di nano ini dia tidak bisa, ini harus pakai kursor seperti ini. If name, oke, benar. Oke, kita save, yes. Run, kita coba jalankan. Oh, ini beda lagi teman-teman. Kita akan jalankan ini. Sorry, sample. Kita coba jalankan ini ya. Kita buka kita tadi sudah menjalankan servernya. Kita cek di Chromium. Ya, di sini sudah baru ya. Dia dengan background warna biru dan you are calling from, ini juga fontnya sudah beda. Oke. Terus kita verify lagi. Kita coba curl.
0.0.0.0, sorry, 80 karena kita tadi menahan ini ya 80. Oke, you are calling from localhost. Ini juga kalau misalnya localhost 80 ya sama, nah ini adalah impact IP lokal. Oke, stop. Ctrl C. Kita masuk ke objektif kelima, yaitu membuat bash script untuk build dan menjalankan Docker container. Oke, kita hapus dulu sini. Jadi kita akan membuat sebuah bash script yang mana itu akan menjalankan Docker container. Kita udah masuk ke bagian Docker container. Langsung saja step 1 buat temporary directory. Karena container itu kan directory ya teman-teman. Temporary directory. Dalam konsep CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment itu ada beberapa tahapan. Dari staging, commit, dan juga push dan pull gitu. Jadi ketika dia dalam sini, nah ini masih dalam staging. Nah nanti kita akan membuat container menggunakan Docker, ya, yang mana itu akan menjadi sebuah environment atau sebuah lingkungan operating system sementara yang dia menjalankan project yang kita buat ini. Contoh simpelnya kita bisa gunakan GitHub gitu ya. Cuma kita di sini Docker container gitu. Oke, kita langsung saja di sini open sample app.sh nano sample. Ya di sini sudah saya copy tadi teman-teman. Ada sampai dari sini ya. Dari sini sampai create temporary directory. Dia akan urut ya. Base itu diurut dari atas sampai ke bawah sini. Dia menjalankan satu persatu nih. Pertama make directory temdir. Jadi nanti dia akan membuat directory dengan nama temdir. Kemudian setelah temdir sudah dibuat, dia akan membuat directory. Di dalam temdir ini directory templates. Kemudian dalam temdir dia buat directory static. Yang itu berarti sama dengan di sini ya tadi. Dia akan membuat ini dan ini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya karena Docker ini adalah environment sementara yang sama persis dengan lokal ini gitu. Lalu setelah ini dibuat semua direktorinya, dia akan mengcopy sample up ya. Dia akan mengcopy sample up ini ke sini ya, ke temdir ini sini. Kemudian dia akan mengcopy template, dia akan mengcopy ini ke sini temdir/templates. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Kemudian echo ini adalah kalau di C++ itu seperti cout ya, dia menampilkan ini dalam petik ini berarti dia string menjalankan ini, intinya dia from Python dia menjalankan ini, run install flash dia menjalankan di sini gitu. Setelah ini semua dijalankan semua, dia akan membuat masuk ke temdir ini. Setelah masuk ke temdir, dia akan menjalankan Docker. Nah ini adalah perintah Docker. Dia akan membuild, dia memanggil image dengan nama sample app titik. Ini berarti dari image sample app dia ambil semua. Kemudian Docker run, dia akan menjalankan ini sample app dengan port 8080 dengan nama sample running yang diambil dari image sample app. Kemudian menampilkan logs docker ps-min a. Oke, sudah. Selanjutnya save. Oke, kita save. Pastikan tidak ada yang terlewat ya teman-teman.
Selanjutnya build and run. Oke, kita coba jalankan di sini teman-teman kuncinya. Kita jalankan ini base ini. Nah, kan tadi kita ini ya di sini ya, kita akan jalankan itu cara sample base. Nah, base ya, kita jalankan. Nah, dia akan menjalankan 7 step teman-teman ya. Ada 7 per 7 karena tadi di sini kan. Nah, dia itu ada 7 kan, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dari itu ada 7 tahapan yang dia buatkan. Successfully build ini ya. Container ID-nya adalah ini teman-teman. Ini beda dari sini sama yang dicontoh karena itu tidak apa-apa. Karena memang Docker ini akan menomori secara random. Tapi ini sama nih. Image-nya adalah sample app. Command-nya dari sini ya. Created dibuat 6 detik lalu. Status up. Portnya yaitu di sini 8080 TCP dengan nama sample running. Oke, selanjutnya kita investigate running Docker. Oke. Di sini. Nah, di sini sudah ada direktori dengan nama temdir, teman-teman. Ya, tadi kan belum ada. Ini sudah ada. Kita coba buka temdir. Masuk. Temdir. Nah, ada file Docker file, sample up, tadi yang kita pull dari environment luar menuju ke temdir ini. Ya, kemudian kita coba buka Docker file. Nah, ini adalah perintah-perintah yang kita tuliskan tadi di script sample up.sh ini ya. Kan tadi kita itu kan. Nah, ini kita tadi buka di sini. Dia akan masuk di ini. Selanjutnya oke teman-teman, ini kita sudah bisa. Kita hapus dulu. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengakses dan mengeksplor running container. Tadi ini teman-teman. Kita buka Chromium. Nah, dia akan update ke ini. Kenapa berubah? Dan ada pertanyaan, kenapa dia bisa servernya bisa jalan? 72.17.0.1 import 880. Ya, dia bisa. Ada pertanyaan, kenapa servernya bisa berjalan? Padahal kita tidak menjalankan Flash tadi. Karena, teman-teman, Flash itu sudah dijalankan dalam Docker container tadi. Ya kan? Ini sudah jalan di sample app. Nah, dia sudah menginstal Flash di sini kan, di dalam temporary directory Docker file. Jadinya sudah di run nih kan, sudah run Flashnya. Cuma kita tidak menjalankannya karena sudah dijalankan bersamaan dengan tadi kita menjalankan bash. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke sini ya. Oh, kita coba dulu Docker PSMin A nih.
docker psmin. Container ID-nya adalah ini, sudah tadi ya, running, posisinya statusnya up. Kita bisa menginvestigasi ini. Dulu, kemudian bin/bash. Nah, kita sudah ada di dalam directory root. Ini ya, root. Kita sudah tidak di tanda dolar ini lagi, makanya tandanya adalah pagar. Karena kita di sini sebagai root, teman-teman. Exec ya, ini exec mode, berarti kita sudah di dalam root. Kita coba ls. Nah, sama. Levelnya sama, ada bin, ada dev, ada home. Ini ya, ada root dan semacamnya. Selanjutnya kita disuruh untuk melihat di dalam directory home ini ya, home ls home my app. Nah, di dalam my app ini ada ini sample app.py yang tadi kita copy, sama seperti di sini ya kan, ada sample app.py, ada static, ada templates ya. Oke, sudah exit. Kita sudah selesai menginvestigasi. Selanjutnya stop dan remove. Oke, jadi kenapa, katakanlah kita sudah selesai mendeploy suatu atau mengedit suatu project, maka jika sudah deploy, Docker ini bisa dihapus karena memakan penyimpanan. Docker stop sample running. Oke, kita tunggu. Nah, kita ini ya, kita stop sample running ini. Kita lihat statusnya di Docker psmin. Ya, statusnya exit. Ya, status exit. Sekarang kita coba buka Chromium-nya, kita refresh. Dia tidak akan jalan karena kita stop untuk Docker sample running-nya. Sekarang kita coba start. Nah, di sini start sample running. Kita tunggu sebentar. Oke, kita buka Chromium, kita refresh. Ya, dia berhasil karena web server Flash tadi itu sudah ada di dalam sample running seperti itu. Dan kita stop lagi. Oke, kita sudah di akhir dari praktikum. Kita stop. Selanjutnya kita hapus ya, Docker rm adalah untuk menghapus. Kita stop dulu. Kita lihat Docker psmin a ya, sudah statusnya exit. Kita hapus Docker rm sample running. Kita lihat di sini ya, sudah kosong. Oke, baik, terima kasih. Sekian video pada praktikum lab 6.2.7 dengan nama build sample web app in Docker container. Kurang lebih seperti itu. Hasilnya adalah kita sudah bisa mempraktekkan bagaimana kontainer itu bekerja menggunakan Docker di sini kita, teman-teman. Dan kita sudah mencoba mengstop, menjalankannya lagi, dan memverifikasi apakah benar atau tidak. Ini kalau kita refresh juga ya, karena sudah kita hapus. Terima kasih. Sekian, bila ada salah dalam penyampaian ataupun kurang kejelasan dalam perkataan, saya mohon maaf, murni kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.